Apa kabar pemirsa? Selain beberapa cuplikan kasus tadi, kami juga masih memiliki beragam informasi seputar penanganan kasus corona yang menjadi pandemi di tanah air setelah Sumatera Utara dan telah kami rangkum dalam sepekan terakhir. Bersama saya, Ari Wiratmaja, inilah catatan kasus selengkapnya. Ke informasi pertama, pemirsa, dua pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara berhasil dibekuk tim Buser Polres Tebing Tinggi. Kedua pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan saat akan ditangkap. Kedua pelaku berinisial ADK alias AD, 23 tahun, warga Kelurahan Pabatu, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, serta WF alias Wildan, 22 tahun, warga desa Kedai Damar, Kabupaten Sergai. Kejadian berawal saat korban Hendro Wahyudi, warga desa Kedai Damar, Kabupaten Sergai, keluar rumah dan tidak melihat sepeda motornya yang diparkirkan di teras rumahnya. Korban pun langsung membuat laporan ke Polres Tebing Tinggi. Berdasarkan laporan korban, tim Buser Polres Tebing Tinggi melakukan penyelidikan serta mendapatkan informasi pelaku sedang berada di sekitar rumahnya. Petugas pun berhasil menangkap pelaku. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku mencuri sepeda motor untuk keperluan membayar sewa rumah. Pelaku juga merupakan residivis mantan napi kasus pengadap barang curian. Pak jalan-jalan Pak. Nah, terus napak itu tolong penganiayaan dulu. Udah sempat dijual? Belum. Terus ini rencananya setelah dijual kan dapat uang ya? Uang hasil penjualan itu rencana mau diapain? Biar sewa rumah Pak. Udah nikah? Udah Pak. Berapa anak? 1. Terus udah pernah masuk? Udah Pak. Kasus apa dulu? 480 Pak. Kapolres Tebing Tinggi AKBP James Perlindungan Huta Gaul mengatakan, kedua pelaku terpaksa diambil tindakan tegas dan terukur dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan petugas saat ditangkap. Dua pelaku curanmor kemarin kita tangkap dari pengungkapan kasus. Itu adanya tindak pidana curas, itu berupa 1 unit motor Honda Vario. Kemudian ada 1 barang bukti kunci L, itu yang buat membongkar stop kontak daripada sepeda motor tersebut. Itu ada 2 pelakunya yang sudah kita lumpuhkan. Yang pertama atas nama Ade Dwi Kurniansyah, kemudian yang kedua WF alias Wildan. Jadi dua-dua sudah kita lumpuhkan supaya menjadi efek jerah terhadap tindak pidana curas tersebut. Kini kedua pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolres Tebing Tinggi. Kedua pelaku dikenakan pasal 363 ayat 1, 2, dan 3 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, tim liputan melaporkan. Sementara itu pemirsa, Polres Pematang Siantar kembali mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayahnya pada periode Maret 2020. Dari hasil penangkapan ini, sejumlah barang bukti diantaranya ganja, sabu-sabu, dan ekstasi turut dimusnahkan oleh petugas. Polres Pematang Siantar melalui Satuan Reserse Narkoba Kamis 23 April melakukan pemusnahan barang bukti narkotika dari hasil pengungkapan kasus pada bulan Maret. Pemusnahan barang bukti ini dipimpin langsung Kapolres Pematang Siantar serta disaksikan oleh pihak Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar. Petugas juga merilis keempat pelaku narkotika dengan catatan hasil pengungkapan selama periode Maret 2020. Dalam kegiatan ini, pemusnahan barang bukti dilakukan diantaranya barang bukti narkotika jenis ganja seberat 1,3 kg, narkotika jenis sabu seberat 181,75 gram, serta pil ekstasi sebanyak 140 butir. Kapolres Pematang Siantar AKBP Budi Pardamyan Saragi menerangkan, pemusnahan barang bukti ini merupakan bagian dari penyidikan, serta pihaknya terus akan melakukan pengembangan kaitan terkait peredaran narkoba di kota Pematang Siantar. Narkotika kali ini kita lakukan, ini tujuannya adalah sebagian dari rangkaian penyidikan, karena barang bukti daripada nanti berlama-lama di penyidik, nanti ada yang hilang dan ada yang salah gunakan, sehingga kita himbauan dari
ini kita lakukan pemusnahan, penyisihan yang sudah disetujui oleh dari pihak kejaksaan. Jadi semuanya dalam partai yang banyak, besar, dan sudah kita kembangkan untuk kaitan dengan peredarannya. Sementara itu para tersangka dikenakan pasal berbeda mulai dari 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika. Petugas juga turut melakukan tindakan tegas dan terukur lantaran pelaku melawan saat hendak diamankan. Alex Ganda dan Untung Siombing melaporkan. Pemakaman jenazah PDP COVID-19 di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Catatan kasus segera kembali bersama Anda. Terima kasih Anda masih di catatan kasus pemirsa. Pemakaman jenazah pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Pengawalan tersebut dilakukan karena sempat beredar kabar akan ada aksi penolakan dari warga setempat. Belasan aparat keamanan dari kepolisian dan TNI diturunkan ke lokasi pemakaman jenazah PDP yang meninggal dunia di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Rabu sore. Di lokasi pemakaman tampak hadir Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi dan Kapolres Tebing Tinggi AKBP James Perlindungan Huta Gaul. Pemakaman jenazah PDP dilakukan sesuai standar COVID-19. Seluruh petugas pemakaman terlihat memakai APD lengkap. PDP berjenis kelamin pria usia 65 tahun meninggal dunia di salah satu rumah sakit di Kota Tebing Tinggi setelah dirawat selama 1 malam. Pasien mengalami keluhan sesak nafas, namun hasil rapid test dinyatakan negatif. Pasien juga disebut memiliki riwayat penyakit TB paru. Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi mengatakan tidak ada aksi penolakan warga. Menurut Umar, warga hanya mempertanyakan status lahan pemakaman tersebut dan dampaknya bagi warga. Dan secara kebetulan Umar mengatakan bahwa orang pertama dimakamkan adalah pasien dalam pengawasan atau PDP dan hasil dari rapid test negatif COVID-19. Namun dikarenakan pasien terlebih dahulu meninggal sehingga tidak sempat dilakukan swab terhadap pasien. Warga merasa bahwa apakah ini memang khusus pekuburan COVID. Yang ketiga, masyarakat menanyakan kira-kira adakah tidak efek daripada kuburan COVID terhadap masyarakat. Kita telah memberikan penjelasan bahwa ini bukan khusus pekuburan COVID. Ini pekuburan Kristiani di Tebing Tinggi, Nasrani, yang memang kebetulan habis tempatnya, di tempat yang lama tidak ada lagi. Maka inilah yang diadakan oleh pemerintah kota. Kebetulan pemiliknya menyerahkan kepada pemerintah kota, boleh dipakai, dan kebetulan yang menjadi orang pertama adalah orang yang termasuk kategori PDP dalam hal COVID-19. Hasil daripada rapid kepada jenazah ini negatifnya rapidnya, tapi belum sempat di swab sudah meninggal dunia. Secara medis yang bersangkutan ini memang mempunyai riwayat penyakit TB paru. Setelah diberi penjelasan, warga yang sebelumnya berkerumun di lokasi pemakaman akhirnya membubarkan diri
dan pemakaman dapat dilaksanakan dengan lancar. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Ke informasi berikutnya pemirsa, guna mencegah penyebaran COVID-19, Polres Tanah Karo melakukan pemeriksaan sejumlah kendaraan untuk mengantisipasi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik di pos perbatasan. Selain itu, Polres Tanah Karo juga menyediakan 4 posko ketupat Toba 2020 dalam pengamanan sambut Ramadan dari Hari Raya Idul Fitri. Guna mencegah penyebaran COVID-19, Polres Tanah Karo melakukan pemeriksaan sejumlah kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum, di pos pengamanan perbatasan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya masyarakat yang melakukan perjalanan mudik untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Satu persatu penumpang yang berada di dalam angkutan umum diperiksa identitasnya oleh petugas untuk memastikan masyarakat tidak melakukan perjalanan mudik. Kapolres Tanah Karo juga melakukan peninjauan di beberapa pos pengamanan dalam menyambut Ramadan dan Lebaran Idul Fitri. Polres Tanah Karo menyediakan 4 pos pengamanan. Pos pengamanan ini terletak di perbatasan Kabupaten Karo, di antaranya Pos Daulu, Pos 3 Panah, Pos Merek, dan Pos Simpang 4. Menurut Kapolres Tanah Karo, pemeriksaan kendaraan ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan mudik. Kita melaksanakan operasi ini selama 37 hari, mulai tanggal 24 jam 00 kemarin. Kemudian ada imbauan nggak kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Karo atau di luar Kabupaten Karo, ada imbauan kita nggak? Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Karo, baik yang ada di Kabupaten Karo maupun ada di luar Kabupaten Karo, untuk tidak mudik selama masa pandemi COVID ini. Kita harapkan dengan pelaksanaan kegiatan ini kita bisa memutus rantai corona dan tetap dapat melaksanakan ibadah Ramadan dan Idul Fitri dengan baik. Operasi Ketupat Toba 2020 ini akan berlangsung selama 37 hari ke depan, mulai dari awal Ramadan hingga Idul Fitri, dan menghimbau kepada masyarakat untuk saat ini tidak melakukan perjalanan mudik ataupun bepergian keluar kota untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Karo, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Sementara itu pemirsa, guna mengantisipasi penyebaran COVID-19, Polres Tanah Karo juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk penerapan physical distancing di pusat keramaian. Dalam aksi tersebut, petugas melakukan teatrikal menggotong keranda dan membawa orang sakit di kursi roda dengan harapan agar masyarakat mematuhi peraturan yang telah disampaikan. Ini dia informasinya. Guna mengantisipasi penyebaran COVID-19, petugas kepolisian dari Polres Tanah Karo melakukan teatrikal dengan cara menggotong keranda mayat dan orang yang sedang sakit di kursi roda berkeliling ke lokasi keramaian seperti kedai kopi dan warung di seputaran Kota Brastagi, Kabupaten Karo. Satu persatu warung didatangi petugas sekalian memberikan imbauan berupa penerapan physical distancing, yakni menjauhi tempat keramaian, sekaligus membagikan masker kepada pengunjung agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Menurut Kapolres Tanah Karo, aksi teatrikal ini dilakukan agar masyarakat lebih peduli akan bahayanya COVID-19 yang saat ini sedang mewabah, dan diharapkan masyarakat dapat langsung mematuhi peraturan yang ditetapkan pemerintah untuk berdiam di rumah dan menerapkan pola hidup yang sehat. Kita melaksanakan kegiatan teatrikal untuk mengimbau masyarakat agar lebih sadar dalam mencegah virus COVID-19. Tadi kan ada aksi kita Komandan, kayak mengimbau masyarakat dengan menggunakan baju APD ini, Komandan. Ya. Ini tujuannya untuk apa nih, Komandan? Itu adalah untuk lebih membangkitkan kesadaran masyarakat. Jadi kita buat aksi teatrikal itu
supaya masyarakat bisa lebih mudah memahami sehingga dia teringat dan akhirnya menjaga supaya mereka terhindar dari COVID-19. Dalam imbauannya, masyarakat diharapkan dapat menerapkan physical distancing untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, selalu mencuci tangan dan memakai masker baik di dalam maupun di luar rumah. Dari Karo, Sumatera Utara, tim liputan melaporkan. Kapolda Sumatera Utara memberikan motivasi kepada para medis yang bertugas dalam penanganan pasien COVID-19. Kami akan kembali dengan informasinya dalam catatan kasus. Anda masih di catatan kasus pemirsa. Dalam rangka Polri peduli masyarakat terdampak COVID-19, 1.700 paket sembako dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Sembako akan disalurkan di setiap kecamatan yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat. Polres Pematang Siantar gelar gerakan bakti sosial Polri peduli pandemi COVID-19 bertempat di lapangan parkir pariwisata Kota Pematang Siantar. Gerakan bakti sosial ini secara serentak dilakukan di seluruh jajaran Polres di Indonesia. Turut hadir dalam pelepasan bantuan sembako ini Kapolres Pematang Siantar, Wali Kota Pematang Siantar, Komandan Kodim 0207, serta Forkopimda Kota Pematang Siantar. Sebanyak 1.700 paket sembako ini nantinya siap dibagikan dengan cara terkoordinir, berbentuk door to door guna menghindari kerumunan massa dalam penyalurannya. Sementara itu menjadi sasaran penerima bantuan diantaranya yatim piatu, fakir miskin, tukang becak, ojek pangkalan hingga keluarga Polri yang terdampak. Paket sembako ini secara simbolis diserahkan kepada Kapolsek dan Ramil dan Camat guna penyalurannya kepada warga. Kapolres Pematang Siantar AKBP Budi Pardamaian Saragi mengungkapkan melalui bantuan sembako ini dapat meringankan beban warga yang terdampak COVID-19. Jadi pada hari ini kita salurkan bantuan kemanusiaan berupa sembako kepada masyarakat Kota Siantar yang kira-kira sudah kita data orang-orangnya, kita salurkan sebanyak 1.700 paket. Jadi kita berikan bantuan semacam sembako, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan melangsungkan kehidupannya. Sementara itu Kapolres berpesan agar warga menaati himbauan pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19, di mana yang paling utama selalu menggunakan masker kemanapun, ataupun tetap di rumah saja karena dengan berdiam di rumah dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Alex Ganda dan Untung Siombing melaporkan. Sementara itu pemirsa, Polres Tanah Karo meluncurkan program keselamatan Polri Peduli tahun 2020 dengan memberikan bantuan uang sebesar Rp600.000 pada setiap bulannya selama 3 bulan ke depan kepada supir yang merasakan dampak COVID-19. Program ini bekerja sama dengan bank pemerintah dalam penyalurannya kepada setiap supir. Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Karo meluncurkan program keselamatan Polri Peduli tahun 2020 dengan memberikan bantuan uang sebesar Rp600.000 setiap bulannya selama 3 bulan ke depan untuk para supir yang merasakan dampak COVID-19. Program ini merupakan arahan dari Presiden RI Joko Widodo melalui Polri. Tak hanya berupa uang tunai, dalam program ini juga akan dilaksanakan pelatihan keselamatan berlalu lintas. Dalam penyaluran bantuan bekerjasama dengan bank pemerintah sesuai dengan hasil pendataan. Menurut Kasat Lantas Polres Tanah Karo, di Kabupaten Karo sebanyak 66 supir
baik angkutan umum, angkutan pedesaan, truk, dan becak bermotor sudah terdata yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Dan bantuan tersebut akan diberikan secara bertahap dan akan dikombinasikan dengan pelatihan keselamatan berlalu lintas. Hari ini kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Karo melaksanakan launching program keselamatan Polri Peduli tahun 2020, di mana program keselamatan ini ialah memberikan bantuan dana dari Bapak Presiden Jokowi kepada para supir dengan pelatihan yang akan kami berikan untuk keselamatan dalam berlalu lintas. Di Kabupaten Karo, jumlah supir yang mendapat bantuan langsung dari Bapak Presiden ialah sebanyak 66 orang, terdiri dari supir truk, angkot, amdes, dan becak motor. Bu, harapannya dengan ada bantuan seperti ini untuk supir-supir yang terdampak COVID, terlepas dari terdampak COVID, harapannya seperti apa nih? Harapan kami dari pemerintah dalam pemberian bantuan ini ialah untuk meringankan bantuan para supir yang terkena dampak langsung terkait dengan penyebaran virus corona. Jadi kami harapkan dengan adanya bantuan ini, para supir dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya bantuan yang telah diberikan oleh Presiden. Diharapkan bantuan ini dapat sedikit membantu dan meringankan beban dari supir yang selama pandemi COVID-19 merasakan dampaknya. Diharapkan bantuan tersebut dapat dipergunakan dengan sebaiknya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari para supir. Dalam imbauannya, masyarakat diharapkan dapat menerapkan physical distancing untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, selalu mencuci tangan dan memakai masker baik di dalam maupun di luar rumah. Dari Karo, Sumatera Utara, tim liputan melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Polisi Dr. Andes Martuani Sormin memberikan motivasi kepada para medis yang bertugas dalam penanganan pasien COVID-19 di beberapa rumah sakit rujukan melalui video conference. Kapolda menyampaikan rasa bangganya kepada para medis dan menghimbau tetap menjaga kesehatan, apalagi begitu banyaknya pasien yang ditangani secara intensif. Ada yang mau menyampaikan dari para medis yang ada di... Dikutip dari laman Daily 2, Kapolda Sumatera Utara sempat melakukan video conference dengan petugas medis penanganan COVID-19 daerah Sumatera Utara Senin 20 April 2020. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi DRS Martuani Sormin turut didampingi Kabid Humas Polda, Kabid TI Polda Sumatera Utara, Pakor Polwan beserta perwakilan Polwan Polda Sumatera Utara. Kapolda Sumatera Utara menyampaikan kepada seluruh petugas medis yang menangani COVID-19 di daerah Sumatera Utara sangat bangga dengan kinerja petugas medis. Kapolda Sumut juga menyampaikan harapan untuk tetap semangat, terutama petugas medis wanita dalam menghadapi Hari Kartini dengan memberikan pengabdian terbaik bagi Indonesia, terutama daerah Sumatera Utara. Kapolda Sumatera Utara menyampaikan untuk seluruh para medis agar menjaga kesehatan karena kesehatan tenaga medis sangat diutamakan, berhubung banyaknya pasien yang harus ditangani secara intensif. Irjen Martuani mengatakan dirinya dan jajaran Polda Sumatera Utara akan selalu mendukung penuh dan selalu mensupport para tenaga medis karena di saat situasi pandemik saat ini, tenaga medis adalah pahlawan. Ingat, kesehatan untuk menangani pasien dari para dokter itu yang kita perlukan. Karena tenaga medis kita juga terbatas, sementara pasien yang kita layani juga banyak. Harapan saya, seluruh dokter, para medis yang bertugas, tetap semangat, jaga kesehatan, ingat, demi kemanusiaan. Selamat untuk Kartini Sumatera Utara. Sukses! Sukses! Perwakilan para medis menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Sumatera Utara untuk bantuan yang sudah diberikan berupa perlengkapan medis seperti masker, hand sanitizer, dan APD. Serta menyampaikan agar pihak kepolisian terus memberi edukasi kepada masyarakat agar tidak menolak kepulangan para tenaga medis ke daerah tempat tinggalnya, serta terus memberikan support kepada para masyarakat yang menyandang ODP ataupun PDP di sekitar mereka. Mohon dukungan dari Bapak sekalian untuk sampaikan ke masyarakat untuk tidak mengucilkan pasien-pasien nanti yang sudah pulang untuk isolasi diri.
termasuk keluarga-keluarga mereka. Ya Pak, mohon bantuannya ya Pak. Terima kasih dokter. Terima kasih. Dari Rumah Sakit Marta Priska. Di akhir sambutannya, Kapolda Sumut menyampaikan semoga apa yang telah dikerjakan tim medis dapat menolong sesama manusia dan menjadikan ladang pahala yang sebesar-besarnya. Tim Liputan melaporkan. Sumatera Utara dalam menangani pandemi coronavirus ini. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus sebagai penutup jumpa kita di episode catatan kasus kali ini. Tetap waspada dan peduli lingkungan sekitar, jaga jarak, jaga kebersihan, serta kenakan masker jika berada di luar rumah. Serta mari bersama-sama putus penyebaran COVID-19. Saksikan catatan kasus kami berikutnya. Serta jangan lupa kunjungi laman YouTube kami di sumuttv.tv. Saya Ari Wiratmaja. Sampai jumpa.